Hello, Sibdali. Over the last 24 hours, important diplomatic things took place that I would like to discuss with you about the situation in the Ukraine war. There was a meeting in Saudi Arabia again, this time between highest representatives of the US and the Ukrainian side. And what I then read this morning as I opened the newspaper. Apa yang saya baca pagi ini saat membuka koran adalah berita ini, bahwa Ukraina tampaknya telah setuju, Pak Zelensky telah setuju untuk menerima kesepakatan gencatan senjata 30 hari dengan Amerika. Sekarang, ini akan menjadi sesuatu yang aneh bagi kedua kubu, karena di satu sisi, orang Eropa, Ukraina, dan Amerika untuk waktu yang lama telah mengatakan bahwa satu-satunya gencatan senjata dan akhir perang yang dapat diterima adalah penarikan penuh pasukan Rusia dari semua wilayah Ukraina, termasuk Crimea, kemudian pembayaran reparasi, dan akhirnya pengadilan penjahat perang terhadap Vladimir Putin dan orang Rusia lainnya. Dan sekarang, kita berada dalam situasi di mana Ukraina mengatakan mereka siap untuk gencatan senjata. Are in a situation where the Ukrainians are saying we are ready for a ceasefire, also like considering that what happened to Juga, mengingat apa yang terjadi 2 minggu lalu di Gedung Putih, hal itu mengejutkan orang Eropa. Di sisi lain, hal ini mengejutkan orang Rusia, yang selama ini mengatakan mereka menolak segala jenis gencatan senjata, bahkan saat bernegosiasi menuju penyelesaian masalah Ukraina, bukan? Mereka telah mengatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan posisi kekuatan militer mereka. Jadi sekarang, ini adalah berita besar di Barat, dan jika Anda pergi ke BBC, CNN, CBS, dan sebagainya, mereka penuhin berita ini. Tetapi, jika Anda pergi ke katakanlah sisi berita Rusia, saya belum menemukan pembicaraan di Russia Today atau Sputnik tentang gencatan senjata di Chani Uksiu ini. Ceasefire offer from Ukraine, the Russian media, at least the ones that I have access to in English. Media Rusia, setidaknya yang saya akses dalam bahasa Inggris, sejauh ini relatif diam tentang hal ini. Namun, yang mereka bicarakan adalah fakta bahwa dalam 48 jam terakhir, Moskow menjadi korban serangan Ukraina, bukan? Beberapa drone menghantam Moskow, dan 2 atau 3 orang tewas, serta gedung-gedung apartemen hancur. Itulah berita saat ini di pihak Rusia, bukan? Serangan drone Ukraina ke Rusia. Inilah yang menyibukkan mereka. Namun, saat ini sibuk memikirkan berita terbaru, Zelensky mengatakan kita habisan gencatan senjata. This breaking news that Zelensky said we can have a ceasefire. Now, there's a lot to say about this, and I would like to go Sekarang, ada banyak hal yang perlu dibicarakan tentang ini. Dan saya ingin membahasnya dengan Anda untuk memahami situasi keseluruhan yang kita hadapi dan pendekatan yang tampaknya sedang dicoba oleh Amerika dalam permainan strategis besar mereka terhadap Eropa dan Rusia. Karena saya pikir ini sangat signifikan. Pertama-tama, yang perlu dicatat adalah bahwa kesepakatan antara AS dan Ukraina ini sebenarnya tidak dinegosiasikan dengan Volodymyr Zelensky. Tuan Zelensky tidak hadir dalam negosiasi tersebut. Yang bertanggung jawab atas ini adalah kepemimpinan tertinggi dunia kebijakan luar negeri AS. Maksud saya, Tuan Trump juga bukan bagian dari tim negosiasi, tetapi jelas, dia mengirim timnya untuk merundingkan sesuatu yang terjadi. Pada awalnya, Ukraina tidak ingin melakukannya. Ukrainians in the beginning didn't want to do. The people responsible were the 5 that you can see. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah 5 orang yang dapat Anda lihat di sini dalam gambar ini. Yang paling penting dari pihak AS adalah, tentu saja, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, pria di sini, di sebelah kiri, dengan dasi merah, bukan? Dan kemudian Anda juga memiliki penasihat keamanan nasional, Mike Waltz, berdiri di sebelah kirinya. Di pihak Ukraina, negosiator utama, juga dari cara gambar ini diatur, adalah pria di tengah, Bapak Andrei Yermak, yang memiliki gelar resmi sebagai Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina. Dia adalah tangan kanan Bapak Zelensky, dan juga seseorang yang dibicarakan sebagai pengganti potensial untuk Bapak Zelensky di masa depan. Anda kemudian juga memiliki Andrei Shibia. Andrei Shibia. I'm sorry, I'm probably mispronouncing his name, but he is the Maaf, saya mungkin salah mengucapkan namanya, tetapi dia adalah Menteri Luar Negeri Ukraina saat ini. Dan ada Rustem Umerov, Menteri Pertahanan Ukraina. Jadi di pihak Ukraina juga, para pengambil keputusan tingkat kabinet dan kepala sipil militer Ukraina duduk di sana. Sekarang, Tuan Zelensky sendiri jelas juga ingin mengatakan sesuatu tentang ini, karena dia sebenarnya juga berada di Arab Saudi, tetapi sejauh yang saya pahami,
dia berada di Riyadh, bukan di Jeddah. Tempat ini dinegosiasikan. Saya pikir ini adalah kantornya di sini, dari mana dia kemudian melakukan komunikasi video ini, bahwa dia menerima dan bersedia menawarkan gencatan senjata selama 30 hari. Itu juga mungkin kamar hotel di Riyadh, atau dia sudah terbang kembali. Hotel room in Riyadh, or he already flew back, but he was in Saudi Arabia at the same time. Namun, dia berada di Arab Saudi pada saat yang sama dengan tim negosiasinya di Jeddah, yang juga memberitahu banyak tentang posisinya saat ini. Maksud saya, Tuan Zelensky sekarang benar-benar dipertanyakan apakah dia pernah memimpin Ukraina. Tetapi bahkan sekarang, semakin jelas bahwa berada di negara yang sama, di mana beberapa isu yang sangat sensitif sedang dinegosiasikan tentang Anda, dan tidak diundang ke pembicaraan sebenarnya. Itu adalah tanda kelemahan yang lengkap dan mutlak. Sekarang, yang perlu kita hargai dari apa yang keluar dari negosiasi tadi malam di Arab Saudi adalah apa yang dipublikasikan oleh kedua belah pihak ini. Dan yang diterbitkan adalah pernyataan bersama antara Amerika Serikat dan Ukraina. Jadi ini adalah dokumen hasil diplomatik. Dan ini bukan dokumen besar. Ini adalah dokumen kecil. Ini adalah salah satu indikasi yang kita miliki bahwa ini sebenarnya adalah hasil negosiasi dari 8 jam terakhir. Ini ada di meja, mungkin secara harfiah, dan orang-orang mencatat dan merumuskan kata-kata sebenarnya dari setiap paragraf ini. Ini tidak panjang. Pada dasarnya satu halaman. Sesestingstimaukan. Beberapa paragraf. Anomalengkeni temetuistek namjina subject that is no met pihaks. Very strong negotiations between the two parties. One more indication that we have for this not being. Satu lagi indikasi bahwa ini bukanlah kesepakatan yang telah diatur sebelumnya, yang sudah Anda sepakati dalam negosiasi sebelumnya, dan kemudian hanya bertemu untuk menandatangani, adalah bahwa kita tidak memiliki banyak bahasa diplomatik yang rumit. Satu-satunya pengantar diplomatik kecil yang biasanya mereka sertakan adalah yang ini, dan itu sangat langsung. Hari ini, di Jeddah, Arab Saudi, di bawah keramahan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, Amerika Serikat dan Ukraina mengambil langkah penting menuju pemulihan perdamaian yang tahan lama untuk Ukraina. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengatakan bahwa kesepakatan ini dipublikasikan di halaman utama Departemen Luar Negeri AS dan juga dipublikasikan oleh pihak Ukraina. Jadi, yang kita ketahui tentang ini adalah bahwa ini sekarang merupakan kesepakatan kerja antara Washington dan Kiev tentang bagaimana melanjutkan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Itulah mengapa ini sangat penting. Mari kita lanjutkan. Perwakilan dari kedua negara memuji keberanian rakyat Ukraina dalam mempertahankan negara mereka dan sepakat bahwa sekarang adalah saatnya untuk memulai proses menuju perdamaian yang langgeng. Delegasi Ukraina menegaskan kembali rasa terima kasih yang mendalam dari rakyat Ukraina kepada Presiden Biden, Kongres AS, dan rakyat Amerika Serikat karena memungkinkan kemajuan berarti menuju perdamaian. Yang benar-benar menarik dari dua paragraf ini adalah bahwa, di satu sisi, orang-orang Ukraina jelas menekankan bahwa keberanian mereka diakui dalam dokumen ini. Di sisi lain, Amerika Serikat benar-benar menekankan bahwa sekarang Anda harus bersyukur, mengingat apa yang terjadi 2 minggu lalu ketika Donald Trump memarahi Zelensky di Gedung Putih. Ini jelas merupakan reaksi terhadap hal itu. Dengan pihak Ukraina mengatakan, kami sangat berterima kasih kepada Anda. Terima kasih atas semua yang Anda lakukan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menuliskannya bahwa kami berterima kasih. Sementara itu, pihak Amerika setuju untuk mengakui keberanian Ukraina. Yunan juga menaik dari kata-kata ini. Sekarang adalah saatnya untuk memulai proses menuju perdamaian yang abadi. Jadi ini pada dasarnya membatalkan semua pembicaraan sebelumnya, bahwa Ukraina sedang berusaha mencari perdamaian, bukan? Hanya sekarang, mereka bersedia memulai proses menuju perdamaian yang langgeng, bukan? Jadi ini berarti sebelumnya tidak ada proses untuk perdamaian yang langgeng. Apakah ini maksud yang diinginkan atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi menarik bahwa ini ada di sana. Tapi mari kita lanjutkan dengan dokumen tersebut.
Ukraina menyatakan kesiapan untuk menerima proposal AS untuk memberlakukan gencatan senjata sementara selama 30 hari, yang dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama dari pihak-pihak terkait dan tunduk pada penerimaan dan pelaksanaan bersamaan oleh Federasi Rusia. Current implementation by the Russian Federation. Now, this is the core of what Sekarang, inilah inti dari apa yang diusulkan dokumen ini dan apa kesepakatan antara Ukraina dan Amerika Serikat. Gencatan senjata selama 30 hari. Jadi bukan gencatan senjata tanpa akhir, tetapi terbatas 1 bulan, namun segera. Dan juga penting untuk dicatat bahwa ini adalah usulan dari AS. Jadi ini jelas bukan yang diinginkan Ukraina sejak awal. Setidaknya, saya tidak berpikir begitu, karena mereka sebenarnya menginginkan lebih banyak. Tetapi, kita akan membahas ini sebentar lagi. Poin lainnya adalah bahwa ini bukan tanpa syarat. Anda tahu, saya telah melihat beberapa laporan dari komentator. Beberapa mengatakan bahwa ini sekarang berarti kapitulasi Ukraina. Dan saya telah melihat yang lain yang mengatakan ini adalah penyerahan tanpa syarat. Bukan. Ini bukan penyerahan tanpa syarat. Sama sekali tidak. Ini hanyalah proposal untuk menghentikan tembakan selama 30 hari. Sekarang, secara implikasi, dan inilah mengapa Rusia sejauh ini mengatakan mereka tidak akan setuju dengan gencatan senjata. Jika Anda menghentikan tembakan, yang Anda lakukan adalah membekukan konflik di garis kontak saat ini. Jika Anda tidak menembak, jika Anda tidak bergerak lagi secara militer, dengan paksa, maka apa point terjadi di medan tuling? Assassin tuas tawaran dari RS dan menghentikan peristiwa garis depan. Itu besar bagaimana bahwa Rusia semasa tinggi pihak menang. The problem is, of course, that the Russians are on the winning side. They are moving toward. Mereka bergerak maju di Kursk dan juga di dalam 4 oblast. Mereka mendapatkan wilayah hari demi hari. Jadi tawaran di sini untuk Rusia. Bagaimana jika Anda berhenti menang di medan perang? Inilah mengapa Rusia jelas mengatakan sejauh ini bahwa mereka tidak bersedia mempertimbangkan hal ini. Tapi ada lebih banyak hal yang bisa dikatakan tentang ini. Ini juga tidak tanpa syarat, karena bergantung pada pelaksanaan oleh Federasi Rusia. Jadi ini sekarang mengalihkan tanggung jawab untuk bergerak maju menuju gencatan senjata ke Rusia. Dan sekali lagi, Rusia telah mengatakan mereka menolaknya. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Mari kita lanjutkan membaca dan kemudian memikirkan kembali berbagai implikasinya. Amerika Serikat akan menyampaikan kepada Rusia bahwa timbal balik dari Rusia adalah kunci untuk mencapai perdamaian. Amerika Serikat akan segera mencabut jeda dalam berbagi intelijen dan melanjutkan bantuan keamanan ke Ukraina. Ini juga sangat penting. Jadi ini menetapkan bahwa Amerika Serikat sekarang menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina, yang sangat aneh. Mengingat fakta ini adalah perang proksi antara AS dan Rusia. Sekarang AS memasukkan dirinya dan definisi Rusia sebagai mediator dalam konflik ini, yang terlihat sangat aneh. Di sisi lain, apa yang juga ditetapkan adalah bahwa sekarang Anda memiliki dasar untuk negosiasi langsung antara pihak-pihak utama dari perang proksi. Meskipun bagi Rusia, tentu saja, itu bukan perang proksi. Itu adalah perang langsung, tetapi bagi AS itu adalah perang proksi. Dan AS tentu saja, untuk waktu yang lama mengatakan sendiri, kami bukan bagian dari perang, kami bukan pihak perang. Kami hanya mendukung, kami hanya membantu Ukraina. Itulah sebabnya untuk sebagian besar dari 3 tahun terakhir, AS mengatakan bahwa segala jenis negosiasi perlu menjadi negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Karena kami bukan bagian dari perang. Maksud saya, semuanya perlu diserahkan ke Ukraina. Ukraina perlu ada di meja perundingan. Ukraina perlu ada di meja perundingan, bla bla bla. 3 tahun terakhir. Sekarang ini menghilangkan hal itu. Ini menetapkan bahwa Amerika Serikat dan Moskow, Rusia adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas negosiasi, dan bahwa Ukraina sekarang secara resmi menyetujui hal itu. Itulah pentingnya bagian ini. Ini menunjukkan bahwa Ukraina menerima bahwa AS akan bernegosiasi atas namanya tanpa kehadirannya. Ini masih muncul lagi sepuluh. Atsev Uwak and Izzy resmi. Iming Idoi Duit, Jakwis Itsisvi, Tuwas Kang
exit Timur Amerika Serikat dan Rusia. Between the United States and Russia. So in a way, this is the US like. Jadi, dalam beberapa hal, ini adalah AS memperpendek kendali atas proksinya, bukan? Donald Trump beberapa kali mengatakan di masa lalu bahwa Ukraina lebih sulit dihadapi daripada Rusia. Jadi ini adalah cara mereka menangani Ukraina dan menetapkan kembali siapa yang menjadi kekuatan dominan dan siapa yang menjadi satelit, siapa yang menjadi proksi, dan siapa yang memegang kendali. Di sisi lain, tentu saja, apa yang harus diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina untuk menetapkan hal ini adalah bagian kedua, bahwa sekarang akan ada bantuan keamanan lagi, tetapi juga berbagi intelijen. Ini sangat menarik, tentu saja, karena tidak disebutkan jenis bantuan keamanan apa yang diberikan. This is highly interesting, of course, because it doesn't say what kind of security assistance. It doesn't make any promises. There's no promise of weapons delivery. Itu tidak membuat janji apapun. Tidak ada janji pengiriman senjata. Dan Anda ingat, 3 tahun terakhir, selalu ada paket senjata di meja. Dan terus-menerus AS kemudian memberikan lebih banyak senjata atau memaksa Eropa atau meyakinkan Eropa untuk memberikan lebih banyak senjata dari pihak mereka dan seterusnya. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Satu-satunya hal konkret yang didapat Ukraina sebagai imbalan adalah janji bahwa jeda yang sebelumnya diterapkan pada berbagi intelijen akan dicabut. Dan berbagi intelijen ini, tentu saja, adalah apa yang mereka butuhkan untuk mengoperasikan banyak persenjataan AS yang masih mereka miliki saat ini, bukan HIMARS dan sebagainya. Jadi satu-satunya hal yang mereka dapatkan sebagai imbalan adalah jaminan persyaratan minimum untuk melanjutkan perang jika Rusia tidak setuju dengan gencatan senjata. Jika Rusia mengatakan, baiklah, kami setuju dengan gencatan senjata, dan mereka tidak setuju, maka satu-satunya janji yang didapat Ukraina sebagai imbalan adalah bahwa mereka kembali mendapatkan minimum yang mereka butuhkan untuk memiliki sedikit peluang militer di medan perang. Sedikit, saya katakan. Karena sejauh ini, itu tidak menguntungkan mereka. Bantuan keamanan, sekali lagi, kita tidak tahu apa-apa yang konkret tentang itu, dan tidak ada yang dijanjikan. Dokumen ini hampir tidak menjanjikan apapun dari pihak AS sambil memaksa Ukraina untuk menerima bahwa jika Rusia setuju dengan ide AS, mereka benar-benar akan menghentikan pertempuran dan melakukan seperti yang diperintahkan AS. Biarkan saya tunjukkan apa lagi yang ada dalam dokumen ini, lalu kita bahas apa yang tidak ada di sana. Delegasi juga membahas pentingnya upaya bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari proses perdamaian, terutama selama gencatan senjata yang disebutkan di atas, termasuk pertukaran tawanan perang, pembebasan tahanan sipil, dan pemulangan anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa. Di satu sisi, paragraf ini tidak, sekali lagi, menjanji kima apapun akan dipakai AS, bukan? Diktator sebuah delegasi membahas pentingnya. Ini menjanji. Ini saya menuliskan, detail bagian diskusi. Ini hanya protokol, tetapi janling. It's just part of the protocol, but there's no promise. So humanitarian relief efforts are going to be important. Jadi upaya bantuan kemanusiaan akan menjadi penting, dan pertukaran tahanan akan menjadi penting, serta pembebasan tahanan sipil. Ini adalah hal-hal yang tidak kontroversial. Pertukaran tawanan perang adalah sesuatu yang juga diminati oleh Rusia. Pembebasan tahanan sipil adalah sesuatu yang juga diminati oleh Rusia. Ini adalah jenis tempat alami di mana biasanya negara-negara penengah, seperti Amerika Serikat, menggambarkan dirinya sebagai negara penengah, bukan? Ini adalah apa yang biasanya dilakukan oleh mediator, dan ini bisa menjadi kepentingan kedua belah pihak. Jadi ini sama sekali tidak kontroversial. Pengembalian anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa adalah poin pembicaraan Ukraina. Tapi baiklah, itu ada di sana. Jelas ini bukan sesuatu yang bisa disebutkan. Dan sekali lagi, AS bahkan tidak berjanji akan mengangkat hal ini. Ini hanya protokol dari apa yang terjadi. AS bahkan tidak berjanji untuk menggunakan ini sebagai strategi negosiasi, tidak berjanji untuk mengangkat hal ini dengan Rusia. Ini benar-benar hanya protokol. Kedua delegasi sepakat untuk menyebutkan tim negosiasi mereka dan segera memulai negosiasi menuju perdamaian abadi yang menyediakan keamanan jangka panjang bagi Ukraina.
Amerika Serikat berkomitmen untuk membahas proposal spesifik ini dengan perwakilan dari Rusia. Delegasi Ukraina menegaskan kembali bahwa mitra Eropa harus terlibat dalam proses ini. Ini, sekali lagi, luar biasa. This again is fantastic. The wording is really important. The Ukrainian delegation. Pemilihan kata sangat penting. Delegasi Ukraina menegaskan kembali bahwa mitra Eropa harus terlibat. Sekali lagi, Amerika Serikat sebenarnya tidak menjanjikan apapun. Mereka tidak menjanjikan bahwa orang Eropa akan dilibatkan. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa poin AS adalah bahwa orang Eropa seharusnya tidak dilibatkan. Dan untuk mempermanis argumen ini, kesepakatan dengan Ukraina, sedikit saja, mereka berkata, oke, mari kita sebutkan. Mari kita sebutkan dalam kesepakatan kita bahwa ini adalah poin Anda, ini adalah pendirian Anda, dan Anda mencoba untuk menyampaikannya. Tetapi kami AS tidak akan berkomitmen pada apapun. Jadi ini adalah Ukraina yang menerima sebenarnya bahwa AS akan melibatkan orang Eropa dalam diskusi dengan Rusia tentang Ukraina dan Eropa. Ini benar-benar sangat kuat. Juga, sekarang diskusi akan dimulai tentang apa yang harus dilakukan setelah gencatan senjata, atau bagaimana menggunakan gencatan senjata untuk mencapai perdamaian abadi yang menyediakan keamanan jangka panjang bagi Ukraina. Apakah Anda ingat betapa pentingnya, betapa terikatnya orang-orang Ukraina pada poin ini bahwa mereka menginginkan perjanjian keamanan? Dan tidak ada perjanjian keamanan dalam dokumen ini. Satu-satunya tempat di mana keamanan disebutkan adalah di bagian perjanjian ini, yang hanya mengatakan bahwa negosiasi akan dimulai menuju perdamaian abadi, termasuk keamanan Ukraina. Tidak ada jaminan keamanan. Jaminan keamanan tidak ada dalam pembahasan. Orang Amerika membuatnya sangat-sangat jelas bahwa mereka tidak akan memberikan perjanjian keamanan dan bahwa keanggotaan NATO juga tidak ada dalam agenda. Itu tidak menyebutkan NATO sama sekali. Bahkan lebih mengejutkan, benar, dari sudut pandang tentang apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Jadi jaminan keamanan bukan lagi syarat bagi Ukraina untuk menyetujui apapun. Apa yang ditetapkan dalam dokumen ini adalah bahwa tujuannya adalah keamanan Ukraina. Tetapi itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga sudah dikatakan oleh Rusia. Tujuannya adalah kerangka kerja untuk keamanan bersama di benua Eropa. Jadi banyak dalam dokumen ini yang dirumuskan dan diungkapkan dengan cara yang sebenarnya tidak jelas bertentangan dengan kepentingan Rusia. Setidaknya pada tingkat bagaimana hal ini diungkapkan. Masalah terbesar bagi Rusia adalah, sekali lagi, bahwa mereka saat ini menang di medan perang. Dan jika mereka setuju dengan ini, maka mereka pada dasarnya berisiko membuang keunggulan militer mereka. Tapi ini berada pada tingkat yang berbeda, bukan? Ini adalah tingkat militer. Murni pada apa yang dikodifikasi di sini. Kita melihat perubahan total dan mutlak dalam cara AS memperlakukan Ukraina. Dan dalam cara AS sekarang menetapkan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan dalam hubungan untuk menetapkan syarat tentang apa yang mereka bersedia negosiasikan dengan Rusia. Sebenarnya, sejauh ini, satu-satunya hal yang didapatkan Ukraina sebagai imbalan karena setuju AS bernegosiasi atas nama mereka adalah janji berbagi intelijen yang terjadi lagi. Paragraf terakhir di sini. Terakhir, Presiden kedua negara sepakat untuk segera menyelesaikan perjanjian komprehensif guna mengembangkan sumber daya mineral kritis Ukraina untuk memperluas ekonomi Ukraina dan menjamin kemakmuran serta keamanan jangka panjang Ukraina. Ini adalah kesepakatan mineral. Kesepakatan mineral kembali. Orang Amerika, Donald Trump, jelas masih ingin dibayar untuk 3 tahun terakhir. Masih ingin dibayar kembali untuk pinjaman, untuk investasi moneter yang mereka lakukan. Mereka tidak menginginkan uang Ukraina. Uang kertas tidak berguna dan tidak berharga. Hal-hal yang ada di dalam tanah. Sesuatu yang akibat mereka industri mereka. Sekian. Itu sekali kesepakatan yang sangat buruk bagi Ukraina.
I think again this is a very bad deal for the Ukrainians. They connected, of course, on their side with prosperity. Mereka terhubung tentu saja di pihak mereka dengan kemakmuran dan keamanan, yang merupakan sesuatu yang sudah dicoba dilakukan oleh kesepakatan terakhir mereka. Namun, secara keseluruhan, ini hanyalah kemauan Ukraina untuk benar-benar membayar Amerika Serikat dengan kekayaan mineral untuk apapun yang akan datang selanjutnya. Sekali lagi, di sini juga tidak ada janji konkret dalam dokumen ini. Ini benar-benar cukup mencolok bagi saya bahwa kita memiliki upaya gencatan senjata di sini, tetapi tanpa jaminan keamanan untuk Ukraina. Jadi poin sentralnya sekarang hilang dari pihak Ukraina. Dan AS sekarang memiliki kebebasan dalam bernegosiasi dengan Rusia. Di sisi lain, ini sekarang menempatkan beban yang sangat berat pada Ukraina. Dan kita perlu mengingat bahwa ini terjadi dalam konteks serangan terbesar di Moskow sejak perang dimulai. Saya sendiri tidak terlalu percaya pada kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ada pengaturan waktu di balik ini. Namun, ada dua kemungkinan penjelasan tentang arti pengaturan waktu ini. Di satu sisi, jika Anda seorang sinis, Anda mungkin mengatakan bahwa serangan-serangan ini dikoordinasikan dengan Amerika untuk mengirim sinyal yang sangat kuat ke Moskow untuk mengancam mereka dan mengatakan, lihat, dari mana ini berasal? Masih ada lebih banyak lagi. Anda belum keluar dari masalah. Lebih baik Anda setuju dengan gencatan senjata ini, atau Anda akan menderita lebih banyak lagi. Anda tahu, tongkat besar untuk wortel, dan bahwa ini dikoordinasikan agar bertepatan pada dasarnya dengan pembicaraan di Arab Saudi. Saya pikir ini adalah sebuah opsi, tetapi saya sebenarnya menafsirkannya secara berbeda, yang sering terjadi dalam proses perdamaian. Jadi apapun yang Anda pikirkan tentang ini jelas merupakan upaya Amerika untuk mencapai perdamaian dengan cara tertentu. Tentunya perdamaian yang menguntungkan Amerika Serikat. Namun, ini adalah pendekatan untuk membangun kembali interaksi damai di Eropa. Dan salah satu masalah yang biasanya Anda hadapi adalah adanya faksi-faksi kecil, faksi perang, elang, di salah satu kubu ini yang mencoba menyabotase ini. Dan ini bisa saja merupakan upaya sabotas dari pihak garis keras, para pendukung perang di Ukraina, untuk mencoba menciptakan fakta militer di lapangan secara preemptif untuk menyerang Moskow, membuat Moskow tidak mungkin menyetujui apapun yang mungkin muncul dari Riyadh. Ini akan menggandakan upaya militer, dan dengan demikian menyabotase segala jenis langkah rapuh menuju diplomasi alih-alih tindakan militer. Karena jangan lupa, ada bagian signifikan dari orang Ukraina, para pendukung perang nasionalis sayap kanan, yang ingin terus berperang dan yang masih ingin menyeret Amerika Serikat dan Eropa ke dalam perang yang jauh lebih besar. Dengan demikian, memenangkan Rusia, bahkan dengan ancaman pertukaran nuklir, bukan? Even at the threat of nuclear exchange, right? So there's still that strain of people there, and on the Jadi, masih ada kelompok orang seperti itu di sana. Dan di pihak Amerika, kita juga memiliki orang-orang seperti itu yang masih ada. Fakta bahwa serangan ini dilakukan dengan drone dan bukan dengan rudal memberitahu saya bahwa ini lebih banyak berada di bawah kendali Ukraina daripada, katakanlah, jika HIMARS tidak terbang sejauh itu. Tetapi jika rudal digunakan untuk menyerang Moskow, bukan. Ini adalah teknologi drone, yang dalam banyak hal, mungkin sepenuhnya berada di bawah kendali Ukraina. Mereka mungkin, sebenarnya, tidak membutuhkan Amerika untuk ini. Tapi jelas, ini adalah operasi skala besar, dan ini adalah operasi yang dipersiapkan. Anda tidak bisa melakukan seperti ini dalam semalam. Ini telah dipersiapkan untuk beberapa waktu. Dan waktu terjadinya ini, kemungkinan besar, bukan kebetulan. Most likely, not a coincidence. It's also because this serves no direct military purpose on the battlefield. Ini juga karena ini tidak memiliki tujuan militer langsung di medan perang, bukan. Ini benar-benar hanya meneror warga sipil di Rusia. Jadi ini sangat merupakan pernyataan politik oleh siapapun yang mengordinasikan ini. Tapi saya akan terkejut jika ini tidak disetujui oleh orang-orang seperti Zelensky, atau setidaknya Menteri Pertahanan. Karena ini adalah langkah yang sangat-sangat penting, bukan? Jadi sementara Menteri Pertahanan Ukraina sedang bernegosiasi di Jeddah, bawahannya baru saja terlibat dalam melakukan ini.
Now, Sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tentu saja apa yang dilakukan ini adalah memperkuat tekad orang Rusia untuk terus berperang. Sekarang, BBC, dalam bagian kecil ini Anda tahu mereka berbicara tentang Tuan Zelensky dan negosiasi di Rusia. Zelensky and the negotiations here in Saudi Arabia. Again, this is big Di Arab Saudi, sekali lagi, ini adalah berita besar, benar. Kemudian mereka pergi ke serangan-serangan ini di Rusia, dan mereka menunjukkan orang-orang dan mewawancarai mereka. Bertanya apa pendapat Anda? Dan mereka melakukan ini. Anda tahu, dengan sedikit Anda bisa merasakan kegembiraan di para reporter. Seperti, oh, orang Rusia berpikir mereka tak terkalahkan, dan sekarang mereka belajar bahwa mereka tidak tak terkalahkan. BBC adalah orang-orang yang sangat bodoh. Bagaimanapun, apa yang diungkapkan wawancara di sini adalah tentu saja bahwa orang Rusia hanya mengatakan seperti, oh, kita harus memukul mereka lebih kuat. Pria ini mengatakan seperti kita harus memukul mereka kembali lebih keras. Harus memukul Kiev lebih keras. Jadi serangan-serangan ini sebenarnya memperkuat tekad orang Rusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di medan perang. Ini tidak melemahkan tekad. Dan inilah yang mungkin ingin diprovokasi oleh pihak garis keras di Kiev. Mereka ingin memastikan bahwa Rusia tidak bersedia mencoba jalur diplomatik dengan mereka. Mereka ingin memastikan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melanjutkan konfrontasi militer. Ini terdengar tidak logis, terutama jika Anda berpikir tentang Ukraina yang kalah perang. Tapi sekali lagi, ini adalah orang-orang yang berpikir bahwa jika kita hanya menggandakan upaya, dan jika kita hanya melibatkan NATO, dan mungkin bahkan pertukaran nuklir, maka kita masih bisa menang. Orang-orang seperti ini ada di semua perang. Ini seperti orang-orang di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Ada yang masih ingin terus berperang, bahkan setelah bom nuklir dijatuhkan. Jadi, faksi perdamaian di dalam Tokyo harus menundukkan orang-orang tersebut dan memenangkan mereka. Dan jenis perjuangan ini sekarang jelas juga terjadi di dalam Ukraina, karena ini belum selesai. Di pihak manapun ini belum selesai. Yang mungkin kita hargai adalah bahwa kesepakatan ini sekarang menetapkan bahwa secara keseluruhan Ukraina tidak akan berada di meja perundingan antara Rusia dan Moskow. Seperti yang saya pahami, Marco Rubio sekarang sedang dalam perjalanan ke Moskow untuk bernegosiasi dengan Rusia di suatu tempat atau untuk berhubungan dengan Rusia. Jadi sekarang orang Amerika membawa ini ke Rusia. Dan sejauh ini kami memiliki pernyataan. Saya berbicara kepada Anda sekitar tengah hari pada tanggal 12 Maret di Jepang. Sejauh ini, setahu saya, kami belum memiliki pernyataan dari Rusia, Vladimir Putin, atau pernyataan Rusia lainnya tentu saja, karena saat ini pukul 6 pagi di Rusia, atau sedikit setelahnya. Jadi ini mungkin akan keluar dalam 1 atau 2 hari. Media Rusia saat ini, sekali lagi, ini adalah tengah malam atau sangat pagi, belum melaporkan tentang Arab Saudi sejauh ini dan negosiasi di sana. Orang-orang Rusia tampak sejuta menuiso, dan ini adalah kaleng das. Jelas, Anda memaksesmi informasi sepanjang. Dan jelas, orang Amerika tidak akan memberitahu Rusia tentang apa yang terjadi dan posisi negosiasi mereka. Media Eropa yang sangat tidak jujur, The Guardian, melaporkan bahwa semalam ada serangan di Kiev dan Kharkiv. Beberapa jam setelah Ukraina mengatakan siap menerima gencatan senjata, sudah memutar cerita ini seolah-olah kelanjutan serangan, kelanjutan konfrontasi militer, adalah tanda bahwa Rusia pada dasarnya mengabaikan rencana gencatan senjata atau tidak jujur tentang hal itu. Meskipun jelas, Rusia belum mengambil keputusan. Dan selama Anda belum mengambil keputusan, apa yang jadi dan perang, operasi militer, jelas berlanjut, seburuk apapun itu. Tapi jelas ini terus berlanjut. Anda sudah bisa melihat bagaimana mereka mencoba membingkainya. Orang Amerika menempatkan diri mereka dalam posisi itu juga, karena Marco Rubio, dalam satu pernyataan tentang ketidaksepakatan dengan Ukraina, mengatakan bahwa bola sekarang ada di pihak Rusia. Dan jika mereka tidak setuju dengan gencatan senjata, maka kita tahu siapa yang menjadi penghalang perdamaian.
Jadi pada dasarnya mengancam Rusia bahwa mereka perlu menerima ini. Jika tidak, orang Amerika akan kembali ke posisi mereka sebelumnya. Dari sisi Rusia, sekali lagi, ada banyak yang perlu dipertimbangkan di sini, karena, ya, meskipun di satu sisi mereka menang di medan perang, dan mereka telah menjelaskan bahwa mereka tidak bersedia mengorbankan atau menyerah. Di sisi lain, ini adalah kesepakatan selama 30 hari. On the other hand, it is an agreement for 30 days. There is now an option. Sekarang ada opsi bahwa mungkin melalui pendekatan diplomatik dengan Amerika, Rusia bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena pada akhirnya, jelas bahwa Rusia tidak pernah ingin menduduki seluruh Ukraina. Itu bukan tujuannya. Tujuan Rusia adalah memiliki perjanjian keamanan yang komprehensif untuk struktur keamanan Eropa dan Eurasia yang lebih besar agar aman di wilayah mereka sendiri. Sekarang, jika Amerika menawarkan sesuatu yang menuju ke arah itu, dan jika mereka berhasil mendemilitarisasi Ukraina, dan jika mereka berhasil memastikan Ukraina tidak pernah bergabung dengan NATO, dan tidak mendapatkan bentuk perjanjian keamanan serupa, dan jika mereka berhasil mengubah pemerintahan di Ukraina menjadi sesuatu yang lebih bersahabat dengan Rusia, maka ya, Anda sebenarnya tidak perlu menang lagi di medan perang. Anymore on the battlefield. And the fourth part, of course, if the Ukrainians then are. Dan bagian keempatnya, tentu saja, adalah jika Ukraina bersedia menyerahkan 4 oblast dan menandatangani penyerahan Crimea, bukan? Jika semua ini dapat dicapai di meja perundingan dengan Amerika, maka tidak ada alasan yang baik lagi untuk melanjutkan operasi militer khusus. Bagian penting bagi saya di sini adalah bahwa kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang tidak terbatas. Sekali lagi, ini bukan penghentian permusuhan sepenuhnya. Ini adalah penghentian permusuhan selama 30 hari. Jadi saya pikir ini adalah langkah cerdas oleh Amerika untuk pada dasarnya menawarkan sesuatu yang bersifat terbas kepada Rusia dan mengatakan mengapa tidak mencobanya. Jika 30 hari tidak cukup bagi Ukraina untuk memperkuat kembali dengan cara yang masuk akal, untuk memperkuat kembali apapun. To refortify anything, it can refortify a couple of positions. Ini bisa memperkuat kembali beberapa posisi, ya. Tetapi ini tidak cukup untuk secara struktural menang dan menciptakan basis industri militer yang dibutuhkan Ukraina untuk terus berperang, bukan? Jadi ini akan menjadi investasi terbatas dari sudut pandang militer Rusia, bukan? Jika mereka mengambilnya dan berkata, mari kita lihat kemana ini berjalan, dalam 30 hari ini, mungkin kita benar-benar bisa mencapai titik yang kita inginkan. Karena sekarang menetap force, I went into camp American. Because the Americans are now establishing that this is the minimum they expect. They expect that the Russians take this. Mereka mengharapkan bahwa Rusia mengambil ini, yang tentu saja secara implikasi berarti membekukan garis pertempuran di tempat mereka berada, yang terutama ketika datang ke Kursk adalah sesuatu yang sulit saya bayangkan terjadi. Rusia akan bersedia melakukan ini ke wilayah Rusia sebelum Februari 2022, yang masih diduduki oleh Ukraina. Dan pada dasarnya Ukraina, sementara mereka kehilangan Kursk, dan hanya masalah beberapa minggu sekarang sampai Kursk benar-benar dibersihkan, bahwa mereka kemudian menjadikan ini sebagai alat tawar-menawar bagi Ukraina. Jadi, sesuatu yang bisa saya bayangkan adalah bahwa Rusia mungkin mengatakan, tentu, kami mungkin setuju untuk 30 hari di wilayah 4 oblast, tetapi tidak di wilayah Kursk. Ini mungkin menjadi bagian dari negosiasi yang akan berlangsung dalam 1 atau 2 hari ke depan. Juga mungkin bahwa Rusia sebenarnya mengatakan, tidak, kami tidak akan melakukan ini. Kami memiliki indikasi kuat untuk itu, bukan? Dalam media Rusia, bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris, garis keras Rusia, Sergei Karaganov, mengatakan Rusia tidak boleh jatuh ke dalam perangkap madu Trump, dan menegaskan bahwa meskipun mereka menawarkan semua hal manis ini, dan mengatakan mereka ada di pihak kami, dan ingin membantu kami tidak boleh mempercayai mereka. Kami harus menetapkan dengan cara militer. Ya, seperti apa realitas di benua Eropa nantinya. Ya, tetapi Karaganov adalah Karaganov. Dan Vladimir Putin, maksud saya, kedua pria ini memang
Vladimir Putin memang mempertimbangkan nasihat Karaganov. Kita tidak tahu apakah dia akan melakukannya atau tidak. Yang kita tahu adalah bahwa Rusia akan sangat skeptis terhadap hal itu. Dan jika Rusia mengatakan ya untuk ini, itu akan menjadi langkah besar ke depan dari pihak mereka. Itulah yang harus kita tafsirkan, karena media Eropa membuatnya terlihat seolah-olah tidak. Itu adalah Tuan Zelensky yang mengambil langkah berani dan menyetujui yang tidak dapat diterima. Padahal sebenarnya, ini pada dasarnya membekukan konflik. Yang jelas-jelas, sepenuhnya, benar-benar sepenuhnya, mereka kalah. Dan tidak ada keraguan tentang itu. Maksud saya, tidak ada pertanyaan militer tentang itu. Tentu saja, media Eropa mencoba menggambarkan sebaliknya. Dan Anda tahu, hanya satu HIMARS lagi, dan kemudian Moskow akan jatuh, bukan? Itulah gambaran yang masih mereka tampilkan. Namun pada kenyataannya, ini memberitahu Rusia, kami ingin Anda berhenti menang, dan Rusia akan memiliki banyak alasan untuk menolak itu. Di sisi lain, juga akan ada banyak alasan untuk setidaknya mencoba. Sekali lagi, ada zaps, yukun ya pindi, tunan henti yod, talai pate. Quickly and that it stops comprehensively. And the intriguing thing from the Russian. Dan hal yang menarik dari perspektif Rusia, saya akan berargumen adalah bahwa sekarang ada opsi baru di meja. Bukan hanya opsi militer. Sekarang, diplomasi mungkin mengarah pada sesuatu yang Anda inginkan. Tentu saja, ini juga menjadi pertanyaan tentang verifikasi. Apakah Rusia dapat memverifikasi bahwa apa yang disepakati kemudian juga dilakukan? Dan tentu saja, Vladimir Putin mengingat hal itu. Dia mengingat 20 tahun terakhir, 12 floor in Negoshrim Istrap has cat and school in the New Young Georgia, dan isu panas na. A lot of these hot topic issues, and on the other hand, still. Di sisi lain, Rusia memang membutuhkan cara untuk mengakhiri pertempuran, bukan? Anda tidak ingin terus mengirim orang-orang Anda, pria-pria Anda ke medan perang ini, dan membuat mereka terbunuh. Meskipun jumlah korban jiwa tidak setinggi yang coba diyakini oleh orang Eropa, Anda tetap harus membayar harga. Ekonomi Rusia mungkin akan lebih baik jika Amerika mencabut sanksi dan jika normalisasi hubungan tercapai. Anda memiliki banyak keuntungan dari perdamaian. Jadi dalam hal ini, negosiasi perdamaian sekarang ada di meja. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak, dan setampaknya saat ini tidak, ditolak secara terang-terangan oleh Rusia. Rejected outwardly by the Russians. Pertanyaannya sebenarnya akan bergantung pada apa yang bersedia ditawarkan oleh Amerika kepada Rusia sekarang dalam pembicaraan langsung dengan mereka. Dan apakah perjanjian keamanan komprehensif juga benar-benar ada di meja? Dan saat ini, sangat sedikit yang bisa dilakukan oleh Eropa dan Ukraina. Maksud saya, tentu saja, mereka bisa mencoba untuk terus mengganggu proses ini secara militer. Namun dokumen ini sekarang menetapkan dominasi AS atas proksi Ukrainanya. Dan ini kembali, lebih atau kurang secara resmi, mengecualikan Eropa. Karena Eropa sebenarnya hanya menjadi pihak sampingan. Benar-benar hanya catatan sampingan di sini. Hanya sebuah catatan di akhir dokumen. Bahwa oke, kami akan mempertimbangkan bahwa Eropa masih ada. Ya, ini adalah politik kekuatan besar. This is great power politics. It is public diplomacy. It's a very. Ini adalah diplomasi publik. Ini adalah bentuk diplomasi publik yang sangat aneh. Aneh bahwa ini dilakukan dengan cara yang begitu terbuka. Namun, ini mungkin merupakan konsekuensi dari seluruh perang ini yang telah dipropagandakan secara publik di semua pihak. Dan pendekatan Donald Trump untuk memaksa pihak lain setuju dengannya dilakukan melalui mata publik. Apakah Rusia benar-benar akan setuju dengan ini, setuju sebagian, atau bahkan bersedia bekerja sama dengannya? Kita hanya akan tahu dalam beberapa jam atau hari ke depan. Ada alasan untuk percaya bahwa ini bisa menjadi jalan diplomatik nyata pertama sejak Istanbul pada tahun 2022. Siapa tahu, mungkin sesuatu akan muncul darinya. Waktu yang akan menjawab. Terima kasih semuanya. Time will tell. Thank you, everybody.